Uang sendiri adalah alat untuk pembayaran barang atau jasa yang diterima oleh masyarakat umum atau masyarakat secara luas. Dan menurut R.J. Thomas, uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran utang. Dalam definisi R.J. Thomas, uang sudah bukan hanya lagi sebagai alat pembayaran barang atau jasa saja, namun dapat digunakan sebagai alat pembayaran hutang. Sejarah uang. Uang pertama kali diciptakan oleh bangsa Lydia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Uang tersebut terbuat dari campuran emas dan perak yang berbentuk seperti kacang polong dan disebut sebagai starter atau standar. Dalam sejarah uang, bangsa Yunani dikenal sebagai bangsa pertama yang menemukan uang logam. Kemudian, uang kertas diciptakan oleh bangsa Tiongkok pada abad pertama Masehi atau tepatnya pada masa dinasti Tang. Pembuatan uang kertas dilakukan karena adanya kesulitan yang terjadi. Pasokan logam mulia seperti emas dan perak yang menjadi bahan baku pembuatan uang logam sangat terbatas, dan transaksi dalam jumlah besar sangat sulit dilakukan dengan menggunakan uang logam. Berdasarkan sejarah, pembuatan uang kertas telah beberapa kali dilakukan pada masa sebelum dinasti Tang, tetapi gagal. Kegagalan tersebut terjadi karena sulitnya mencari bahan baku pembuat kertas yang bertahan lama, tetapi pada masa dinasti Tang, uang kertas berhasil dibuat dengan menggunakan kulit kayu murbei. Kriteria uang. Yang pertama ada jaminan. Dengan jaminan tersebut, maka orang-orang akan percaya lalu akan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, disukai umum, yang artinya harus dapat diterima secara umum oleh masyarakat. Yang ketiga, nilai yang stabil. Nilai mata uang haruslah stabil dan selalu tetap, agar dapat dipercaya semua orang untuk terus menggunakannya. Yang keempat, mudah disimpan. Uang haruslah mudah disimpan agar dapat memudahkan para penggunanya untuk menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mudah dibawa. Uang haruslah mudah dibawa kemanapun oleh para penggunanya, dengan kata lain untuk dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Yang keenam, tidak mudah rusak. Uang seharusnya tidak mudah rusak dalam keadaan apapun, seperti robek ataupun luntur, agar terus dapat digunakan dalam jangka panjang. Yang ketujuh, mudah dibagi. Uang mudah dibagi dalam satuan unit dalam berbagai nominal untuk memudahkan transaksi jual beli. Yang kedelapan, suplai harus elastik. Agar perdagangan dan usaha lancar, jumlah uang yang diedarkan harus sesuai dan cukup atau tidak boleh lebih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi uang. Yang pertama, fungsi uang sebagai alat tukar. Ini adalah fungsi utama uang karena pada dasarnya uang itu dibuat untuk memudahkan proses pertukaran. Yang kedua, sebagai satuan hitung. Fungsi uang untuk menentukan nilai harga barang ataupun jasa, karena setiap barang ataupun jasa itu memiliki nilai yang beragam. Nah, yang ketiga, sebagai alat pembayaran. Sebelum kita melakukan transaksi jual beli, kita harus memiliki uang dong, karena uang itu sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, yang keempat, untuk menyatakan harga. Fungsi uang di sini untuk penentu seberapa besar harga barang ataupun jasa yang ada di pasaran. Yang selanjutnya, uang sebagai penunjang kegiatan ekonomi dan sosial. Seperti halnya kita bekerja, lalu kita mendapatkan penghasilan yang berupa uang. Nah, uang itu nantinya akan kita belanjakan, dari situlah kegiatan ekonomi dan sosial berlangsung. Dan yang keenam, uang sebagai alat pembayaran hutang. Misalnya nih, kita punya hutang ke teman kita. Nah, kita wajib dong untuk membayar hutang tersebut. Dengan apa? Dengan uang. Nah, yang terakhir, sebagai alat penimbun dan pemindah kekayaan. Dari kita bekerja tadi, terus kita mendapatkan penghasilan yang berupa uang, lama-kelamaan uang kita kan terkumpul banyak. Nah, itulah gambaran seberapa besar kekayaan yang kita miliki. Baik dalam tabungan, cash maupun pemindah kekayaan dalam bentuk tanah, rumah, terus kendaraan, hewan ternak, ataupun barang yang memiliki nilai yang berharga. Selanjutnya yaitu jenis-jenis uang. Berdasarkan peredarannya, satu, uang kartal, yaitu uang yang resmi beredar di masyarakat serta wajib digunakan dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Dua, uang giral, yaitu uang yang hanya beredar di kalangan tertentu saja dan tidak wajib digunakan bagi masyarakat. Berdasarkan bahan pembuatannya, yang pertama uang logam, yaitu uang yang terbuat dari logam. Yang kedua yaitu uang kertas, yaitu uang yang terbuat dari kertas khusus. Berdasarkan nilainya, satu, uang penuh, yaitu uang yang nominal serta bahannya sama. Yang kedua yaitu uang tanda, nilai nominal lebih tinggi daripada nilai bahannya. Yang ketiga yaitu uang tukar, nilai uang yang dinilai dari barang yang didapatkan. Berdasarkan kawasan penggunaannya, satu, uang lokal, yaitu uang yang digunakan dalam satu negara. Yang kedua, uang regional, yaitu uang yang digunakan hanya dalam satu kawasan regional tertentu. Yang ketiga, uang internasional, yaitu uang yang bisa digunakan di seluruh dunia. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai nilai uang. Nilai uang merupakan kemampuan ketika uang dapat ditukarkan menjadi barang atau jasa. Nilai uang dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah nilai nominal, yaitu nilai yang tertera pada setiap mata uang. Yang kedua adalah nilai intrinsik, yaitu nilai bahan pada pembuatan uang. Yang ketiga adalah nilai real atau nilai yang dapat diukur menggunakan barang atau jasa. Misalnya ketika kita membeli barang dengan uang, maka nilai real uang tersebut adalah barang yang dibeli. Dari penggunaannya sendiri, nilai internal yaitu daya beli uang terhadap barang atau jasa. Kemudian yang kedua adalah nilai eksternal, yaitu bisa disebut juga dengan kurs mata uang.